Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan dengan jumlah penduduk miskin yang tinggi memiliki persoalan tersendiri dalam upaya peningkatan kualitas layanan administrasi pendudukan. Saat ini di Provinsi NTT, sesuai data semester 1 tahun 2025, rilis data kependudukan, terdapat beberapa indikator data yang menunjukkan realisasi yang perlu mendapat perhatian serius. Yang pertama adalah capaian kinerja perekaman KTP elektronik, di mana data menunjukkan telah mencapai 95,42% atau 3.948.724 orang dari wajib KTP dinamis sebanyak 4.138.212 orang. Artinya masih terdapat 189.488 orang yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Jika dibandingkan dengan semester 2 tahun 2024, terjadi penurunan persentase dari sebelumnya 97,69% di semester 2 tahun 2024, atau yang belum melakukan perekaman sebesar 92.718 orang, saat ini di semester 1 2025 persentasinya menurun. Hal ini disebabkan adanya peningkatan data dinamis wajib perekaman sebesar 121.223 orang, atau secara agregat tadi disampaikan sekitar 189.000 orang lebih. Indikator yang lain seperti capaian aktivasi identitas kependudukan digital, kondisi semester 1 2025 baru mencapai 104.134 orang dari 3.948.724 orang yang telah melakukan perekaman KTP elektronik. Data selanjutnya, akta anak untuk 0 sampai 4 tahun telah terbit sebanyak 213.887 akta dari wajib akta sebanyak 269.789 anak atau 77,77%. Nah, persoalan-persoalan lain yang dihadapi terkait dengan data-data tadi secara umum adalah keterbatasan jangkauan atau akses dari penduduk NTT terhadap layanan administrasi kependudukan. Nah, persoalan ini kami identifikasi terdapat beberapa yang dominan. Yang pertama adalah karena keterbatasan ekonomi. Jadi penduduk miskin, kita ketahui bersama NTT adalah penduduk dengan persentase provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, kedua tertinggi kalau tidak salah setelah Papua. Yang berikut adalah keterbatasan fisik. Jadi orang tua, orang sakit yang memiliki keterbatasan untuk datang melakukan perekaman di kantor Dukcapil. Yang ketiga adalah orang yang memiliki kebutuhan khusus, ODGJ maupun ODMK, orang dengan gangguan jiwa maupun orang dengan masalah kejiwaan. Dan yang keempat adalah tidak beradanya penduduk sesuai dengan tempat domisili. Jadi walaupun telah dilakukan jemput bola, tetapi karena orangnya tidak berada di tempat domisilinya berdasarkan data, dan akhirnya tidak dapat melakukan perekaman. Persoalan-persoalan tadi jika kita coba merumuskan, memberi contohnya, misalkan untuk mengurus perekaman KTP elektronik, seorang penduduk miskin yang berpenghasilan harian, kita ambil contoh misalnya di kepulauan. Di Pulau Semau, di Pulau Pantar di Alor, Pulau Saburajua di Sabu, Pulau Ndau di Rote, itu harus mengeluarkan biaya setidaknya 300.000 untuk mendatangi kantor Dukcapil dalam sehari. Memang benar layanan Adminduk itu bersifat gratis, tapi dalam kenyataannya penduduk tetap mengeluarkan biaya untuk pengurusan ini. Penduduk miskin di wilayah kepulauan yang meninggal, contoh yang kedua, cenderung tidak mengurus akta kematian ke kantor Dukcapil. Dan hal ini berakibat data penduduk tidak terupdate secara baik, akta kematian tidak diterbitkan, dan dampaknya adalah pemerintah tetap mengalokasikan jaminan kesehatan bagi penduduk tersebut, karena secara administratif kependudukan dia dianggap masih hidup.
Nah, terhadap berbagai kondisi ini, maka layanan normatif administrasi kependudukan yang sifatnya pasif dan menunggu di kantor Dukcapil tentu tidaklah cukup. Perlu dilakukan perubahan paradigma layanan dari yang sebelumnya pasif dan menunggu menjadi aktif dan menjangkau penduduk di tempat keberadaannya. Hal ini menjadi penting mengingat angka perekaman, kita contohkan perekaman KTP elektronik secara absolut maupun secara rasio belum cukup untuk mencapai angka 99,99% sejak sistem informasi administrasi kependudukan ini dirubah menjadi terpusat dan dicanangkan kalau tidak salah tahun 2021. NTT tidak pernah mencapai angka tersebut. Angka perekaman tersisa itu berada di 90-an, bahkan terakhir ini naik sampai 100, sesuai semester 1, 189.000 orang lebih. Nah, transformasi layanan administrasi kependudukan dari pasif menunggu menjadi aktif menjangkau, merefleksikan tujuan birokrasi itu sendiri, atau semangat negara untuk secara proaktif mengatasi berbagai hambatan yang ada, guna memastikan setiap warga NTT mendapatkan hak konstitusionalnya atau hak identitas hukum. Ini adalah perubahan fundamental dari Dukcapil yang menunggu masyarakat datang menjadi Dukcapil yang hadir langsung di tengah masyarakat dengan layanan paripurna, bukan sekedar perekaman KTP elektronik, tetapi seluruh layanan di masyarakat dilaksanakan paripurna. Akta anak diterbitkan jika di masyarakat ada yang belum memiliki akta anak, akta kematian juga diterbitkan. Juga yang paling terakhir itu adalah aktivasi identitas kependudukan digital. Dengan pelaksanaan ini, maka tingkat penerbitan dokumen-dokumen administrasi kependudukan akan menjadi lebih baik. Bukan sekedar KTP elektronik saja. Akta lahir anak 0 sampai 4 tahun sebagai basis data mengatasi persoalan stunting maupun anak usia sekolah. Akta kematian untuk memastikan pengentasan kemiskinan lewat jaminan sosial dan jaminan kesehatan itu bisa segera dilakukan tepat sasaran. Serta juga untuk mengurangi angka putus sekolah maupun anak tidak sekolah di Provinsi NTT. Perubahan itu dimulai saat ini, tidak bisa ditunda lagi. Kenapa? Karena Dukcapil adalah perangkat daerah yang menyediakan data dasar sebelum digunakan dalam simulasi data lainnya. Dan untuk itu, walaupun Dukcapil bukan merupakan layanan dasar, tetapi dia merupakan dasar dari setiap layanan yang ada. Data penduduk adalah menjadi dasar dari segala sesuatu. Sasaran seluruh program pembangunan di sektor apapun itu, pada akhirnya sasarannya adalah penduduk. Pak Gubernur mengatakan tidak ada alasan kita harus segera berlari, dan bahkan tadi beliau menyampaikan target perekamannya harus 99%. Akta anaknya harus 95%. Konsepnya adalah Dukcapilnya harus berubah. Dukcapil harus bertransformasi, layanannya harus bersifat inklusif. 189.000 itu saya yakin di dalamnya itu termasuk mungkin orang dengan gangguan jiwa, mungkin orang dengan masalah kejiwaan, mungkin orang yang punya keterbatasan fisik, disabilitas, atau punya keterbatasan ekonomi. Kita tidak bisa menunggu mereka datang ke kantor Dukcapil. Yang kita lakukan adalah kita pastikan APBD kabupaten harus tersedia sehingga Dukcapil kabupaten kota bisa menjangkau ke masyarakat. Dukcapil menjangkau bukan sekedar layanan jemput bola, tapi perubahan paradigma pelayanan yang bersifat lebih aktif, proaktif. Dukcapil menjangkau dirumuskan untuk mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, visi pemerintah saat ini, yaitu NTT Maju, NTT Sehat, NTT Cerdas, NTT Sejahtera yang berkelanjutan. Ayo bangun NTT dimulai dari penyediaan data dasar yang baik melalui perubahan paradigma Dukcapil menjangkau. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Emmanuel Melkades Lakalena, SSI APT.
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung proyek perubahan yang digagas oleh Joni E. Ataupa sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 25 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia bertempat di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Lahan Samarinda. Semoga setiap proyek perubahan yang digagas mampu membawa Nusa Tenggara Timur menjadi dan menuju NTT sehat, maju, cerdas, sejahtera dan berkelanjutan. Sesuai moto kami, ayo bangun NTT. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bahagia, dan salam damai untuk kita semua. Saya Dr. Anda Flori Ritawisan MM, selaku pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Saudara Joni E. Ataupa selaku Kepala Dinas Dukcapil Provinsi NTT dengan judul Dukcapil Menjangkau Transformasi Layanan Adminduk Inklusif yang proaktif dan adaptif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan proyek perubahan ini guna memperluas jangkauan pelayanan ke tempat masyarakat yang juga selaras dengan tujuan pembangunan daerah Nusa Tenggara Timur. Pastikan pelayanan proyek perubahan Dukcapil Menjangkau ini tidak hanya berhasil dalam implementasi jangka pendek, tetapi wajib menjaga keberlanjutannya guna memberikan dampak jangka menengah dan jangka panjang bagi peningkatan kualitas layanan publik di NTT. Sukses selalu dan dengan semangat kolaborasi, ayo bangun NTT. Terima kasih. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita sekian. Salam, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saya Dr. Andus Benhart Meno MT, Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan Dukcapil menjangkau transformasi layanan Adminduk inklusif yang proaktif dan adaptif di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya memberikan dukungan penuh dengan memastikan pengalokasian anggaran bagi kegiatan Adminduk pada rancangan APBD Kabupaten Kota yang dievaluasi di tingkat provinsi dengan merujuk pada Instruksi Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 untuk penyediaan anggaran yang memadai bagi kegiatan Adminduk di Kabupaten Kota. Sukses selalu untuk Pak Joni selaku Kadis Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Salam, Salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ayo bangun NTT. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Dukcapil Provinsi NTT sangat mendukung proker ini, mengingat pertimbangannya pekerja di perkebunan ini kemungkinan merupakan atau ada pekerja yang berstatus diaspora asal Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan peningkatan layanan ini, data kependudukan khususnya di Kalimantan Timur dan nasional
akan lebih akurat dan bisa digunakan untuk segala keperluan yang mendukung asta cita Presiden dan Wakil Presiden. Sukses untuk Ibu Kasmawati SSTP MSI selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih, salam damai sejahtera, dan salam Pancasila.